Donat kentang paling lembut. Ini the best pokoknya. Wajib nonton videonya sampai selesai ya. Hai guys, kali ini saya mau buat donat kentang. Umumnya itu kan donat hanya dengan tepung terigu saja. Dan kendalanya di situ, hasilnya kurang empuk ya, kurang menul. Nah, menurut saya donat yang enak itu memang harus dicampur dengan kentang ya. Jadi hasilnya lebih lembut, lebih menul ya. Terus dimakan besok juga nggak terlalu keras, walaupun sedikit berubah ya, sedikit keras tapi nggak terlalu keras seperti kalau bahan utamanya hanya tepung terigu saja. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan bahan-bahannya. Tepung terigu protein tinggi ya, Cakra, kita pakai 250 gram. Ini kentang yang sudah saya kukus, terus saya haluskan. Beratnya 100 gram. Nanti kita haluskan lagi ya. Jadi kalau kentangnya kasar, permukaan donatnya juga nggak bisa halus. Jadi kalau menurut saya memang kentang harus halus ya. Margarin ini 20 gram, gula pasir 60 gram. Ini kalau mau pakai gula halus juga boleh ya. Kalau khawatir nanti gulanya nggak bisa larut, boleh pakai gula halus. Susunya susu bubuk 35 gram, boleh pakai merek apa aja. Terus ini ada kuning telur 2 butir, kuning telurnya saja. Fungsinya untuk mengempukkan ya, supaya empuk donatnya. Terus ini ada garam, saya pakai 3 gram. Ini baking powder juga 3 gram. Terus ini ada ragi juga 3 gram, ragi instan ya. Terus ini air hangat 100 ml. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan tes ragi yang kita punya ini masih aktif atau tidak. Jadi kita akan mengaktifkan ragi ini dulu. Makanan utama ragi adalah gula ya. Jadi ini airnya akan saya beri gula sedikit. Saya ambilkan dari ini tadi yang 60 gram gula, saya ambilkan 1 sendok teh. Kemudian saya akan larutkan di sini. Setelah gulanya larut, kita akan masukkan raginya ya. Kalau kita biarkan 7 sampai 10 menit, nanti kita cek. Kalau raginya berbuih, berarti ragi ini aktif. Kalau raginya tidak berbuih, berarti raginya sudah rusak dan kita harus ganti dengan ragi yang baru. Begitu ya cara ngecek raginya masih bagus atau tidaknya. Terus ini air yang kita pakai harus air hangat ya, karena ragi akan lebih cepat aktif kalau kita menggunakan air yang suhunya hangat. Oke, kita istirahatkan dulu sekitar 7 sampai 10 menit. Nanti kita lihat. Oke. Sekarang si raginya sudah mengeluarkan buih seperti ini. Berarti raginya aktif ya. Dan ini kentangnya juga sudah saya blend lebih halus supaya nanti hasilnya lebih smooth ya permukaannya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses berikutnya. Ini kita akan campurkan semua bahan keringnya. 60 gram gulanya kita masukkan. 35 gram susu bubuk. 3 gram baking powder. Ini akan kita campur dulu ya. Saya akan menggunakan tangan untuk mencampurnya supaya lebih cepat. Kita tidak perlu mengulen ya. Ingat, kita hanya perlu mencampur-campurkan bahannya saja. Untuk bahan basahnya, ini nanti kita masukkan belakangan ya. Juga garam, karena garam ini bisa menghambat kerja ragi. Jadi kita biarkan dulu, nanti raginya bekerja baru masukkan garam dan margarinnya belakangan. Ini akan kita campurkan dulu seperti ini. Berikutnya saya akan masukkan si raginya ya. Kemudian kentangnya juga saya masukkan.
Oke, sekarang kita akan campur mereka. Campur aja ya, nggak perlu diulen. Kita hanya butuh mencampurnya saja. Jadi, donat dengan resep ini sangat recommended bagi kita yang males mengulen. Atau bagi kita yang nggak punya mixer ya. Dan hasilnya tetap enak, tetap lembut, tetap menul. Sudah begini ya, bergerindil, nggak apa-apa. Kita akan masukkan kuning telurnya, kita campur lagi. Ini hasilnya akan sangat lembek ya, adonannya akan sangat basah. Jangan kaget, karena nanti hasil donat yang kita inginkan adalah donat yang empuk. Jadi adonannya juga pasti lebih lembek ketimbang adonan yang biasanya ya. Seperti ini, masih belum tercampur ya, masih kelihatan ada tepungnya dan bagian yang basah. Jadi kita campur lagi sampai mereka benar-benar tercampur. Tapi nggak perlu mengulen sampai dibanting adonannya atau mengeluarkan tenaga ya, nggak perlu. Gini aja dicampur pelan-pelan. Nah, berikutnya saya akan masukkan garam. Ini garamnya. Kemudian saya akan masukkan margarinnya. Ini margarinnya. Seperti ini aja. Ini sekarang kita masukkan margarinnya. Kita campurkan lagi sampai merata. Sudah begitu aja. Kemudian kalau sudah merata, kita akan istirahatkan adonannya selama 1 jam ya. Ini masih belum rata, kita ratakan dulu ya. Seperti ini aja meratakannya, nggak perlu dengan tenaga. Ini sudah tercampur rata ya, begini saja, nggak usah sampai kalis, karena donat yang saya buat ini memang nggak perlu diulen sampai kalis ya, sangat memudahkan kita. Jadi seperti ini aja, sudah selesai. Kita akan istirahatkan dia selama 1 jam di suhu ruangan ya, nanti kita tutup kain bersih gitu aja. Oke, sampai ketemu 1 jam lagi. Ini loyang yang sudah aku siapkan dan aku alasi kertas roti di nanti donat setelah kita rounding kita akan letakkan di sini ya. Jadi waktu kita akan ambil untuk digoreng, bentuk dari si donat tetap bagus. Kalau kita tidak alasin dengan kertas, waktu kita ambil untuk digoreng, si donat akan rubah bentuknya. Waktu kita tarik, dia akan tertarik gitu ya. Karena ini donatnya sangat lembut. Seperti ini nanti akan menghasilkan donat yang lebih bagus bentuknya. Ini belum selesai sampai di sini ya. Karena kalau langsung kita letakkan di sini donatnya, dia juga akan lengket di kertas ini. Jadi kita perlu menaburi dengan tepung. Saya taburi halus seperti ini tepungnya. Jadi saya pakai ayaan supaya tepungnya merata, tapi nggak terlalu tebal ya. Nah, seperti ini aja. Jadi nanti hasil donat yang sudah kita bulatkan akan kita letakkan di sini. Nah, begini hasilnya setelah adonan kita istirahatkan 1 jam. Sekarang saya akan kempiskan adonan ini, terus saya akan rounding ya. Nanti saya letakkan di sini hasil roundingnya. Dan ini mungkin akan saya timbang 50 graman supaya besarnya sama. Oke. Nah, saya kempeskan seperti ini. Sekarang saya akan rounding ya.
Kalau terlalu lembek adonannya, kita bisa ambil sedikit tepung. Sekarang saya akan timbang per 50 gram ya. Sekitar 50 gram ya. Ini sudah 50 gram. Kita akan rounding ya. Caranya seperti ini. Seperti ini, kita bulatkan saja seperti ini. Kita bulatkan. Nah, setelah bulat, kita akan istirahatkan dia di sini ya. Ini sudah saya taburin tepung supaya nggak lengket nanti kalau kita ambil untuk digoreng. Kemudian saya akan timbangkan lagi. Tangannya kita diberi tepung dulu. Kemudian kita rounding seperti ini aja. Kita tarik, jadi permukaan yang di sini akan mulus. Tangannya kita kalau lengket, kita ambil tepung lagi ya. Seperti ini. Saya akan bulatkan lagi. Nah. Sebentar, ini masih kurang halus. Saya akan tarik lagi kulitnya supaya halus. Karena kulit ini akan mempengaruhi bentuk dari si donatnya nanti. Kalau misalnya keriput, hasilnya juga akan keriput. Jadi usahakan permukaannya halus. Seperti ini. Kita akan istirahatkan lagi. Nah, sekitar 10 menit ya. 10 sampai 15 menit. Kemudian saya akan istirahatkan di sini. Ini akan saya habiskan dulu adonannya semua dan saya istirahatkan di sini. Jadi saya akan skip prosesnya dulu ya guys. Seperti ini hasilnya setelah kita rounding ya. Ini tadi cuman jadi ini 9, 10, 11. Jadi 11 yang 50 gram. Terus ini sisa 35 gram. Kecil ya. Jadi cuman jadi 11 buah donat dengan ukuran 50 gram. Kita akan istirahatkan dulu ya. Nanti 10 menit lagi kita akan goreng. Oke guys, sekarang waktunya kita untuk menggoreng. Kita akan goreng si donat-donat ini. Tapi sebelumnya saya akan lubangi tengahnya dulu ya. Ini saya di sini menggunakan spuit. Spuit ini alat yang untuk menghias kue ulang tahun itu ya. Nah, caranya begini. Kita celupkan spuitnya ke dalam tepung supaya tidak lengket seperti ini. Kita taruh di tengah-tengah dari si donat. Terus kita tekan seperti ini dan kita putar sampai dia terlepas ya. Nah, seperti ini. Kita akan keluarkan sekarang help. Kita akan keluarkan seperti ini. Ini spuitnya, ini tepungnya. Kita akan celupkan si spuit ke dalam tepung ya. Sudah ada tepungnya begini. Kita taruh di tengah-tengah dari si donat. Terus kita tekan. Setelah itu kita putar seperti ini. Nah, kita putar. Terus kita angkat. Nah, sudah ada sini. Terus saya contohkan dua lagi ya. Ini kita lumuri tepung di dalamnya. Terus kita taruh di tengah-tengah dari si donat. Terus kita tekan. Kemudian kita putar seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Seperti ini. Nah, satu lagi ya saya contohkan. Sudah ada tepungnya. Saya akan letakkan di tengah-tengah si donat. Kemudian saya akan tekan dia. Terus putar.
Uts, ketinggalan deh. Oke, begini guys hasilnya. Ini akan saya selesaikan semua dulu ya guys. Videonya saya skip, jadi durasinya supaya nggak terlalu panjang. Kalau kita nggak punya spuit dan kita bingung gimana cara melubanginnya, jangan panik guys. Seperti ini aja. Ini kita pakai jari kita celupkan di tepung supaya nggak lengket ya. Terus kita tusukkan di bagian tengah dari si donat. Nah, sudah. Terus kita masukkan ke tepung lagi ya kalau takut lengket. Seperti ini aja. Nah, sudah jadi. Praktiskan. Kalau mau diangkat, diperlebar, nggak apa-apa. Tapi saya buat gitu aja, jadi nggak terlalu besar ya. Oke, ini saya selesaikan dulu ya guys. Oke, ini sudah semua saya lubangin tengahnya. Sekarang kita akan menggorengnya. Ini yang tengah kecil juga kita akan goreng ya guys. Ini ada tips dari saya. Dalam menggoreng donat, kita harus menggunakan minyak baru ya guys. Supaya donat kita nanti tidak bau. Terus donat kita juga tidak menyerap minyak. Sebetulnya kalau untuk menggoreng donat ada spesial minyak untuk menggoreng donat, namanya minyak padat. Tapi karena kita nggak punya, kita pakai minyak goreng biasa juga bisa. Cuman saran saya harus minyak baru. Jadi supaya nggak berminyak dan tidak berbau. Ini saya pakai minyak kelapa di sini. Sebentar saya siapkan dulu ya. Jadi minyaknya harus minyak baru. Dan nanti kondisi menggorengnya apinya nggak boleh api besar ya. Karena donat cepat gosong. Jadi kita pakai api sedang ya. Terus tips lagi untuk menggoreng donat sebaiknya tidak dibolak-balik. Kalau kita bolak-balik, donat kita akan menyerap minyak. Jadi kalau bisa satu sisi kita goreng, setelah berwarna kecoklatan, kemudian kita balik. Dan setelah sisi lain berwarna kecoklatan juga, kita angkat. Jadi begitu aja, nggak boleh dibolak-balik ya. Nah, ini untuk kloter pertama, saya akan goreng yang kecil-kecil dulu. Jadi untuk memastikan kalau panasnya minyak ini sudah cukup. Seperti ini. Kalau yang kecil kita bolak-balik nggak apa-apa ya. Nah, minyaknya jadi putih karena banyak tepung yang menempel di donatnya tadi, lepas di minyaknya ya. Ini minyaknya terlalu panas ternyata, jadi harus kita kecilkan. Saya akan angkat dulu yang kecil-kecil ya guys. Seperti ini hasilnya guys, gemes ya, mengembang sempurna. Saya akan tiriskan dulu di kertas penyerap minyak ya. Seperti ini guys, saya akan lepaskan pelan-pelan di sini. Nah, jadi kita nggak merusak bentuknya karena kita nggak pegang si donatnya. Seperti ini, kita pegang tengahnya aja, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kena tangan saya kan modelnya jelek. Kalau bisa nggak boleh kena tangan ya guys. Dia akan berubah bentuk. Seperti ini. Nah, berikutnya, karena ini adonannya sangat lembut, jadi kalau kena dengan tangan kita, dia akan berubah modelnya. Oke. Ini bagian bawahnya sudah coklat, akan saya balik guys sebelum dia gosong. Nah, seperti ini. Saya akan balik supaya tidak gosong. Ini hasil yang pertama tadi. Gemes ya, gendut-gendut. Karena mengembangnya bagus.
Ini sudah matang guys, saya mau angkat dulu ya. Nah, ini cantik. Lihatlah guys, ini white ringnya juga kelihatan ya, berarti donat kita sukses. Ini white ringnya kelihatan. White ring itu garis putih yang melingkar seperti cincin di tengah-tengah donat seperti ini ya. Kalau muncul white ringnya, berarti donat kita sukses. Nah, seperti ini hasilnya. Oke guys, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana dalamnya. Dalamnya sangat lembut sekali seperti ini ya. Karena ada campuran kentangnya, jadi nggak keras. Dan ini misal pun dimakan besok, memang agak sedikit kering, tapi nggak sekeras kalau yang hanya tepung terigu saja. Masih sangat-sangat enak untuk dimakan besok. Ya, masih sangat-sangat layak. Ini enak banget ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa membuat donat, karena membuat donat zaman sekarang ini gampang, nggak perlu mengadon sampai membanting-banting adonan. Misalnya nggak punya mixer juga tetap bisa buat donat ya. Jadi kalau kita buat sendiri, kita tahu bahan-bahan yang kita pakai dan lebih aman. Seperti ini ya guys. Ini hasilnya sangat-sangat bagus sekali, menul. Tuh white ringnya kelihatan. Nah, seksi ya. Cuman kalau menggoreng donat ini memang harus sabar. Jadi nggak boleh terlalu besar apinya, nanti gosong. Juga nggak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil apinya, nanti akan menyerap minyak. Nah, seperti ini ya. Gampang ya guys, nggak lama. Menunggu adonannya diistirahatkan juga cuma 1 jam. Ini tipsnya. Kentang yang kita pakai harus benar-benar halus. Kalau kita menghaluskannya asal, nanti permukaannya nggak bisa seperti ini, nggak bisa halus seperti ini. Untuk semua resep donat yang pernah saya coba, ini the best menurut saya ya, yang nggak menggunakan bahan kimia seperti ibis, blue dan lain-lain. Jadi seperti yang ada di merek-merek terkenal ya, donat-donat merek terkenal yang empuk banget sampai seminggu, itu ada menggunakan bahan-bahan kimia tertentu yang ya nggak apa-apa kalau kita makannya, kita buatnya sekali-sekali ya. Tapi kalau setiap kali kita buat pakai itu, kayaknya kok kurang sehat ya. Jadi ini resep yang paling aman, yang paling mudah juga dalam membuatnya, dan yang paling enak hasilnya. Lihat ya, cantik sekali white ringnya. Jadi donatnya juga menul-menul ya. Menul-menul itu kayak seksi gendut gitu ya kali ya. Dan tidak keras. Nah, seperti ini. Jadi bagi kalian yang suka dengan resep ini resep terenak menurut saya. Resep donat terenak, terempuk dan teraman. Sekarang saya akan topping dia seperti ini di coklat. Topping coklat ini saya pakai coklat batangan itu dark coklat ya. Terus saya lelehkan, saya taruh di kukusan, saya panaskan. Setelah kukusannya panas, terus saya matikan apinya dan saya masukkan coklatnya. Jadi dia meleleh dan glossy seperti ini guys. Yeay, sangat glossy ya. Cantik sekali.
Jadi ini bahannya coklat batangan, coklat seperti ini ya. Terus saya potong-potong, saya letakkan di tempat seperti ini. Terus saya panaskan kukusan yang bawahnya ada airnya. Setelah airnya mendidih, saya matikan. Setelah apinya saya matikan, ini saya masukkan coklatnya yang tadi saya masukkan, saya tutup. Saya biarkan sampai dia meleleh dengan sempurna seperti ini. Cantik ya, ini glossy, mengkilap. Ini isinya gula halus, margarin cair, dan air panas ya. Saya aduk-aduk seperti ini. Jadi ini rasanya manis gurih ya. Terus saya akan celupkan di sini. Saya akan taburi dia dengan keju. Seperti ini. Kemudian saya akan taburi dia dengan keju. Karena itu rasanya tadi krimnya manis ya. Jadi ini saya beri keju asin supaya nggak bosen ya rasanya, supaya dapet ya. Nah, sudah seperti ini, cantik ya. Kita akan pindahkan ke piring saji. Cantik sekali. Berikutnya saya mau topping dia dengan dark coklat lagi. Terus nanti saya akan tabur dengan itu kacang ya di atasnya ya. Ini saya nggak punya coklat putih dan warna-warni lainnya, jadi saya nggak bisa berkreasi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau ditabur dengan keju boleh, tapi saya mau tabur dia dengan kacang tanah. Kacang tanah yang saya oven. Jadi saya akan tabur begini aja. Seperti ini. Oke guys, sekarang sudah selesai. Begini saya menopingnya. Ini saya karena kondisinya lockdown, saya nggak bisa belanja untuk coklat warna-warninya. Jadi saya hanya bisa topping seperti ini aja dengan bahan yang ada seperti ini. Dan ini saya masih punya stroberi. Saya akan topping untuk bagian atasnya supaya lebih cantik. Saya akan topping bagian atasnya supaya lebih cantik dan menggoda. Yes, sudah jadi. Seperti ini donat ala mie. Cantik ya. Kamu pasti pingin. Ayo dibuat di rumah ya, karena ini sangat mudah dan sangat enak. Anti gagal. Oke guys, kalau suka dengan resep ini, support aku terus ya dengan like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya semua bisa membuatnya di rumah. Thank you for watching guys. Semoga bermanfaat. Bye bye.